Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus Kau benar, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku, menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ini pengakuan kami Tuhan, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap
tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap. Ini janji kami Tuhan. Dalam segala keadaan apapun kami mau tetap menyembah, sebab dunia tidak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu.
bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Kembali lagi pada pagi hari ini kami mulai ada dalam hadirat. Beribu-ribu ucapan syukur kami naikkan ke hadapan Engkau, Yesus Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Ambil alih, nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap ibadah ini Tuhan. Engkau pimpin kami dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Segala bentuk intervensi masa kegelapan dari pihak manapun juga yang datang mau mengganggu kami dengan berbagai macam cara dan alasannya, kami tolak, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya. Di dalam nama Yesus kami tanggung ke dunia kekelaman tertaruh jurang maut hingga hari penghakiman Bapa tiba. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, mari Tuhan berkati kami, urapi kami, pakai kami dengan heran, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Sembunyikan kami di balik kemuliaan. Biarlah bukan kemuliaan kami yang nyata dan nampak, tapi kemuliaan Allah yang turun di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau tahu setiap kebutuhan kami Tuhan dalam hidup ini Tuhan. Mari Tuhan ambil alih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jadikan hamba juru bicara yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman. Dan firman-Mu itu adalah Kau jadikan rema, bahkan remata bagi kami. Firman yang hidup dan berkuasa di dalam kami, yang memimpin kami dalam segala kebenaran. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam. Silakan duduk kembali. Ya. Silakan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal. Amsal pasal 16. Amsal pasal 16. Kita lihat ayat yang ke-7. Ya. Jika Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Saya ulangi sekali lagi. Jika Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini, jika Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Kenapa demikian? Karena satu, Tuhan berkenan kepada kita. Bagaimana kita mau masuk supaya Tuhan berkenan kepada kita? Kita harus punya waktu, kita harus bisa membayar harga yang mahal, ada bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, kita harus punya waktu berdoa, kita harus punya waktu dalam pujian dan penyembahan. Nah, ini hidup berkenan di hadapan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita melakukan hal itu, saya percaya apapun yang kita hadapi, ya, sekalipun dikatakan di sini musuh kita pun, Tuhan akan membuat mereka berdamai dengan kita. Amin. Nah, ini yang harus kita pelajari, kita lihat baik-baik. Kenapa Tuhan berkenan? Nah, coba kita lihat kembali kepada tema kita yang lalu tentang perkenanan Tuhan. Ya, di situ dikatakan begini, ayat kita lihat dalam kitab Bilangan 14 ayat 8. Ya,
Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Jika Tuhan berkenan, berarti apa? Seizin Tuhan. Ya, seizin Tuhan. Bangsa ini mengatakan, Yosua dan Kaleb mengatakan bahwa mereka akan membawa bangsa ini masuk ke negeri yang penuh dengan susu dan madu. Jika Tuhan berkenan. Nah, di sini juga, jika Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, berarti apa? Musuh-musuh kita pun akan didamaikan dengan kita. Ya, kita nggak tahu dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita selalu bikin baik, tetapi banyak orang tidak suka dengan kita. Kita nggak tahu musuh kita siapa, tetapi musuh kita adalah yang pertama adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Kita melihat diri kita harus berdamai dengan diri kita. Bahkan kita tidak suka dengan diri kita sendiri. Ya, banyak orang yang tidak suka dengan dirinya sendiri. Kadang dia merusak dirinya dengan berbagai macam hal. Ya, ada yang melukai dirinya, terus ada yang narkoba dan berbagai macam. Padahal firman Tuhan berkata, diri kita, ya, tubuh kita adalah baik roh Allah, ya, baik Tuhan, tempat berdiamnya Tuhan di dalam hidup kita. Kenapa kita merusak tubuh kita? Berarti apa yang harus kita jaga? Tubuh kita harus kita jaga, hidup kita harus kita jaga, sehingga apa? Kita tidak merusak, karena tubuh kita ini adalah gambaran kepada Tuhan sendiri. Kalau kita merusak tubuh kita, berarti kita menentang Tuhan. Ya, kita merusak gambaran Tuhan dalam hidup kita. Nah, ini yang harus terjadi. Kita melihat bahwa jangan sekali-kali kita merusak hidup kita. Kita merusak tubuh kita, karena tubuh kita ini punya potensi yang luar biasa. Ya, karena apa? Ketika Tuhan ada dalam hidup kita, jika Tuhan ada dalam hidup kita, Tuhan berkenan kepada kita. Apapun kita bisa kerjakan, apapun kita bisa lakukan, Tuhan akan buat kita menjadi berhasil, baik dalam pekerjaan, baik dalam bisnis, dalam usaha, dalam pendidikan, apa saja yang kita lakukan pasti berhasil. Amin. Oleh sebab itu, jangan pernah kita takut atau jangan pernah kita merusak tubuh kita. Lihat bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Kita sangat berharga dan mulia. Kalau kita sangat berharga, berarti Tuhan mau kita jaga tubuh kita, kita jaga hidup kita benar di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan berkenan kepada kita. Amin. Amin. Jangan tegang. Ya, saya melihat banyak orang merusak tubuh dengan berbagai macam hal. Rokok, ya, secara perlahan itu akan merusak, karena tubuh kita adalah bait Allah, tempat berdiamnya roh Allah. Nah, kalau tubuh kita bait Allah, berarti apa? Harus kita jaga. Amin. Harus kita jaga baik-baik. Jangan biarkan kita merusaknya dengan asap rokok, terus apa lagi? Narkoba, terus apa lagi? Dengan berbagai macam hal. Nah, ini yang harus kita perhatikan baik-baik dalam hidup, sehingga apa? Tuhan berkenan kepada kita. Ketika Tuhan berkenan kepada kita, kita bisa melangkah, dan apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Amin. Nah, ini yang harus kita lakukan dalam hidup, sehingga kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Coba kita lihat dalam 1 Yohanes 3. Di situ ayat 22 berkata begini,
Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Perhatikan baik-baik di situ. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa kita berkenan di hadapan Tuhan? Ya, dalam studi kita pun kita berkenan di hadapan Tuhan, kita belajar mati-matian sampai kita berhasil. Nah, ini yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Coba kita lihat dulu dalam Kolose. Kolose pasal 3 ayat 20 berkata begini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ayat 11, ayat 21. Ya. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Berarti apa? Ada perdamaian. Ya, dalam keluarga ada perdamaian baik orang tua dan anak, sehingga tidak menyakiti satu dengan yang lain. Ya, anak juga harus jaga orang tua. Ya, harus jaga mereka sehingga tidak mempermalukan mereka, baik itu di mana kita berada. Ya, berarti apa? Hidup anak harus benar di mata orang di luar sana. Ya, kalau kita melakukan hal-hal yang bodoh di luar sana, akan membuat keluarga kita jadi malu. Ya, jadi itu yang harus kita jaga, orang tua kita, sehingga mereka bisa merasa bangga dengan kita, mereka merasa hormat juga dengan kita, mereka tidak melakukan. Kalau kita tidak berbuat salah, apakah orang tua marah sama kita? Tidak ada pernah. Tetapi kalau kita berbuat manis, berbuat baik, ya, melakukan hal yang baik dengan segala hal yang baik, pasti orang tua kita senang. Ya, apa saja yang kita minta pasti diberikan. Uang jajan pasti pulang dari sini bertambah. Ibu ini bilang amin. Berarti Denta pulang dari sini uang jajan pasti bertambah. Iya. Oke. Nah, kita perhatikan baik-baik di sini bahwa kita harus menghormati, menjaga nama baik keluarga, menjaga nama baik orang tua, sehingga kita tidak mempermalukan mereka di mana saja kita berada. Ya, hidup kita jaga benar. Nah, ini yang harus kita pegang teguh, punya prinsip dalam hidup ini, bahwa kita jadi anak Tuhan. Amin. Kita jadi anak Tuhan berarti kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang harus kita kerjakan dalam hidup. Oke, kita lihat lagi. Ya, dalam Ibrani 13 ayat 21, coba lihat di situ. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakannya di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, di situ dikatakan apa? Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Berarti apa? Tuhan memperlengkapi kita dengan segala hal yang baik untuk melakukan kehendaknya. Berarti kita mesti menjaga hidup kita benar di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya.
Ya, terus di situ dikatakan dan mengerjakannya di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi ketika Tuhan berkenan dengan kita, ya, jika Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun akan didamaikan. Ya, musuh sekalipun, ya, orang yang begitu bengis dengan kita, orang yang begitu marah dengan kita, orang yang begitu dendam dengan kita, pasti akan didamaikan. Nah, kita lihat dalam Kejadian 39 itu ayat 21. Ketika di situ, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Nah, kalau kita membaca seluruh ayat ini, pasal ini, di situ ada kisah tentang Yusuf. Yusuf dibuang, dimasukkan dalam penjara. Dan di situ, kenapa Yusuf itu begitu ini di mata kepala penjara? Kepala penjara nggak usah susah-susah lagi, ya, mengatur tahanan-tahanan yang di dalam, tapi dia mempercayakan kepada Yusuf. Nah, ayat 20 berkata begini, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf di penjara di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya. Dan Tuhan menyertai Yusuf dan apa? Melimpahkan apa? Kasih setia. Tuhan menyertai dia dan melimpahkan kasih setianya yang begitu besar. Kenapa? Kalau kita perhatikan dari kehidupannya Yusuf, Yusuf punya kehidupan yang begitu manis di hadapan Tuhan. Ya, dia menjadi anak kesayangan bapaknya. Begitu dia menjadi anak kesayangan bapaknya, saudara-saudaranya tidak suka dengan dia. Mereka mulai cari cara bagaimana untuk menyingkirkan Yusuf supaya mereka mendapat perhatian dari bapaknya. Begitu jahatnya mereka sehingga mereka menjual dia, membuang dalam sumur, terus diangkat menjual kepada pedagang-pedagang, sehingga pedagang-pedagang ini membawa ke Mesir. Nah, kalau kita perhatikan bahwa Yusuf dijual di sana, mereka dijual, dan apa yang dikatakan oleh saudara-saudaranya bahwa Yusuf sudah mati dan dimakan oleh binatang buas. Nah, itu yang terjadi dengan kisah Yusuf. Tetapi Tuhan beserta dengan dia sehingga dia tidak mati dan bapaknya berkabung dan menantikan karena dia tahu bahwa Yusuf belum mati. Nah, kalau kita baca terus di situ ayat 22, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan di dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukannya di situ, dialah yang mengurusnya. Karena apa? Tuhan menyertai Yusuf. Ya, Tuhan menyertai Yusuf. Dia punya kelakuan yang begitu baik sehingga dia dipercayakan. Kalau kita dipercayakan satu tugas oleh perusahaan atau oleh siapapun kepada kita, dan itu satu hal yang luar biasa buat kita. Nah, Yusuf orang tahanan, tetapi karena Tuhan, kepala penjara mempercayakan kepada dia. Untuk apa? Di situ dikatakan ayat 22, sebab kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaannya harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuatnya apa? Berhasil. Apa yang dilakukan Yusuf dibuatnya berhasil.
Kalau Tuhan menyertai, kita semua pasti dibuat berhasil. Dalam apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, Tuhan buat kita jadi berhasil. Ya, baik jadi petani, baik itu peternak, baik itu pekerja, ya, di perusahaan, punya bisnis sendiri, mengelola bisnis sendiri, walaupun bisnis kita kecil-kecilan, tetapi kita bisa menjadi apa? Berhasil. Karena apa? Tuhan menyertai. Segala sesuatu kita bawa di dalam Tuhan. Kita serahkan dalam Tuhan. Segala rancangan kita, apapun rencana yang harus kita kerjakan, apapun rencana yang mau kita lakukan, ketika kita menyertakan Tuhan di dalam. Di sini dikatakan pasti Tuhan buat jadi berhasil. Karena apa? Tuhan berkenan kepada kita. Amin. 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 Haleluya. Nah, di sini dikatakan bahwa Yusuf dekat dengan Tuhan dan Tuhan berkenan. Nah, untuk berkenan kepada Tuhan, ya, pertama kita harus dekat. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepada kita? Bagaimana Tuhan mau mengenal kita? Ya, kita harus terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus kita harus punya waktu spesial dengan Tuhan, bergumul dengan Tuhan, punya jam doa, punya waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan, ya, punya persekutuan dalam firman Tuhan. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Ketika kita rajin melakukan hal itu, percaya bahwa Tuhan akan buat kita menjadi berhasil. Apa saja yang kita lakukan, ya, apa saja yang kita lakukan. Kalau kita melakukan melangkah salah, Tuhan pasti beritahu kita. Jantung kita pasti mau copot kalau kita melakukan hal yang salah. Tetapi ketika kita berjalan benar di hadapan Tuhan, kita akan berjalan dalam damai sejahtera. Segala sesuatu ukurannya adalah damai sejahtera. Kita mau lakukan apapun, ukurannya damai sejahtera. Jadi kerjakan itu. Kalau ada damai sejahtera, lakukan. Kalau tidak ada, tinggalkan itu. Karena apa? Ada bahaya di sana. Nah, Tuhan meluputkan kita dari hal-hal yang demikian. Ya, ada sinyal yang membuat kita waspada. Jadi untuk hal ini kita perhatikan baik-baik bahwa dalam hidup kita, kalau kita dalam pimpinan Tuhan, saya percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, segala yang dikerjakannya pasti berhasil. Amin. Nah, oleh sebab itu tidak usah takut, tidak usah ragu. Dalam kondisi hari-hari ini kita percaya bahwa Tuhan memimpin dalam setiap langkah kita, dalam hidup kita. Kalau sampai hari ini kita masih ada, berarti Tuhan berkenan kepada kita. Amin. Amin. Ya, kita bisa melewati COVID yang begitu panjang, 2 tahun bahkan 3 tahun. Ya, kita tidak bisa berbuat banyak. Kita harus dari rumah. Semua kita harus kerja dari rumah, belanja dari rumah. Ya, jalan-jalan pada sepi, tidak ada orang yang harus melewati. Nah, karena apa? Ditutup semuanya. Bisnis kita hancur berantakan, tetapi sampai hari ini Tuhan masih pelihara kita, Tuhan masih jaga kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita. Karena apa? Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan pada kita pada pagi hari ini, jika Tuhan berkenan, Tuhan akan memberkati kita. Jika Tuhan berkenan, Tuhan akan membuat kita jadi berhasil. Jika Tuhan berkenan, kita akan masuk dan merebut segala apapun yang Tuhan sudah janjikan pada kita. Ya, Tuhan berkenan. Berarti apa? Kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus mempersiapkan hidup kita supaya kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ini yang harus kita kerjakan dalam hidup kita, sehingga apa saja yang kita kerjakan itu menjadi berhasil.
Haleluya. Oke, kita akan lihat satu ayat lagi. Ya. Kita akan lihat dalam Kisah Para Rasul ayat 9. Pasal 9, bukan ayat 9, pasal 9 mulai dari ayat 19. Dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Nah, ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat. Tapi kalau kita lihat sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya itu ayat 17. Lalu pergi, sebelum itu ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, kita lihat dari ayat yang pertama, siapa Saulus itu? Dia yang menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Jadi dimanapun dia mendengar ada orang beribadah, dia akan datang menangkap, dia minta surat dari penguasa setempat dan dia datang untuk menangkap mereka dan diadili, dipenjara. Nah, ketika orang-orang pada waktu itu mereka sangat ketakutan, mereka beribadah aja harus bersembunyi. Nah, itu yang terjadi. Tetapi di tengah jalan Tuhan menangkap Saulus dan membuat dia menjadi buta. Dari sini kalau kita perhatikan ayat 15, pergilah, Tuhan menyuruh Ananias pergi kepada Saulus untuk berdoa buat dia. Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Ayat 17, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ya, orang yang begitu jahat di mata Tuhan, yang menganiaya jemaat Tuhan, dan Tuhan tangkap dia. Ayat 18, dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan itu yang terjadi dengan Saulus. Ketika dia bertobat, ketika Tuhan memanggil dia, ya, Tuhan memperlengkapi dia. Dia yang tadi mengejar anak-anak Tuhan yang beribadah kepada Tuhan, dan Tuhan tangkap dia, membuat dia berbalik. Ya, dia berbalik kepada Tuhan, dan orang pasti kaget. Ya, semua pasti kaget. Oh, ini orang yang kejar, kemarin dia kejar kita, terus sekarang dia bisa memberitakan Tuhan Yesus, menjadi saksi daripada Tuhan. Semua orang pasti bingung, tetapi dia meyakinkan mereka dan Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Ayat 19, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Nah, Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-muridnya, murid-murid di Damsyik. Jadi dia diperlengkapi sama Tuhan untuk apa?
pekerjaan yang besar, ya, di luar daripada bangsa Israel, pergi kepada bangsa-bangsa lain. Nah, kalau Tuhan berkenan, orang yang jahat kayak Saulus saja, Tuhan bisa merubah dia. Ya, kalau Tuhan berkenan, tidak ada yang mustahil. Jangan kita melihat, oh itu tidak mungkin. Segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Apa yang tidak mungkin dilihat manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Jadi jangan berpikir negatif, jangan berpikir hal yang sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi mari kita lihat bahwa segala sesuatu, orang yang sejahat kayak Saulus saja, Tuhan bisa rubah dia, Tuhan bisa tangkap dia, Tuhan bisa pakai dia dengan luar biasa. Ya, bahkan hidup kita yang kalau kita melihat bahwa kita sendiri tidak menghargai kita, hidup kita sendiri, atau kita sendiri tidak mengenal diri kita, mari hari ini Tuhan mau supaya apa? Kembali kita lihat hidup kita. Ya, sejahat apapun hidup kita, Tuhan mau pulihkan kita. Amin. Amin. Tuhan mau pakai kita. Karena masih banyak hal yang Tuhan percayakan pada kita. Kita hidup ini aja Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Ada tujuan, bukan tidak ada tujuan. Kalau orang tidak hidup tanpa tujuan adalah orang seperti apa? Hidup seperti robot. Robot aja masih punya tujuan. Dia diciptakan untuk apa? Untuk melakukan sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu. Nah itu robot. Jadi pencipta yang membuat robot itu untuk bisa berguna, untuk bisa membantu pencipta. Nah, kita dibuat untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Ya, kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, mari kita kembali lihat kepada hidup kita hari-hari ini. Adakah yang harus kita bereskan di hadapan Tuhan? Kalau itu ada, mari kita bereskan di hadapan Tuhan, sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan berkenan kepada kita, Tuhan akan pakai kita dengan luar biasa. Dimanapun kita berada, ya, Tuhan akan pakai kita dengan luar biasa. Baik dalam keluarga kita, baik dalam lingkungan kita, bahkan hal yang lebih besar, lingkungan yang lebih besar, Tuhan akan pakai kita. Nah, oleh sebab itu, kembali lagi kita melihat bagaimana Tuhan berkenan kepada kita atau tidak. Yang jadi pertanyaan besar bagi kita, Tuhan berkenan kepada kita atau tidak. Nah, oleh sebab itu, mari kita kembali melihat dan kita mencari perkenanan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Oke, mari tutup Alkitab. Bapak Oleh, mari. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Terima kasih Tuhan. Jika Engkau berkenan kepada kami, kami tahu Engkau akan pakai kami dengan heran dan yang dahsyat dengan luar biasa. Karena Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami, Engkau menjadikan kami dengan satu tujuan, untuk memuliakan nama, untuk meninggikan Engkau, untuk menyembah Engkau. Haleluya. Terima kasih Bapak. Di pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada bersama-sama. Mari Bapak Ibu ambil waktu, kita berdoa dengan Tuhan. Ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan. Mari kita bereskan di hadapan Tuhan pagi hari ini, sehingga kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dengar setiap seruan kami. Engkau dengar setiap
setiap suara kami Pak, jeritan hati kami Engkau dengar. Angkat setiap beban, angkat setiap masalah, angkat setiap persoalan, angkat setiap apapun yang menghambat kami untuk berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau singkirkan itu dari hidup kami. Haleluya. Kau jamah kami, Kau lawat kami pada pagi hari. Kau nyatakan kuasa, Kau nyatakan kemuliaan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Glory Bapa. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan bahwa Tuhan telah memulihkan kami. Tuhan telah berkenan bagi kami. Haleluya. Engkau memberikan semangat baru,
Yang dahsyat dan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, hamba telah selesai berbicara, tapi mari Bapa Engkau terus berbicara dalam kami Tuhan. Engkau terus meneguhkan kami, Engkau terus menguatkan kami, Engkau terus mengingatkan kami akan firman-Mu, sehingga kami boleh berjalan bersama dengan Engkau dan Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Semua yang di rumah pun Tuhan lawat mereka, Engkau jangkau mereka, Engkau jamah mereka, Engkau teguhkan mereka, kuatkan mereka. Yang sakit pun Engkau pulihkan dan sembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari silakan duduk kembali. Oke, kita akan memberikan persembahan. Haleluya. Oke, mari Bapak Ibu kita angkat setiap persembahan kita dan kita mau berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Setiap persembahan yang telah kami persiapkan dari tempat kami masing-masing, mari Tuhan Engkau memberkati setiap persembahan ini. Biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Engkau di tempat ini. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bahkan Engkau memberkati kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin.
terus berdoa untuk segala apapun yang kita doakan selama ini. Ada lagi? Oh? Ada? Nggak ada? Oke, bos. Besok minggu keempat. Oh iya, jangan lupa kita pakai batik. Ya, minggu keempat. Nggak ada lagi? Oke, kalau nggak ada, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada saat ini. Mari Bapa ambil alih, Bapa nyatakan kuasa dan kemuliaan. Bapa terima kasih sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Engkau sertai kami di jalan, roh kecelakaan apapun juga kami tolak, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Sisa hari kami bersama-sama dengan keluarga, Tuhan pimpin, Tuhan berkati dimanapun kami berada. Tuhan kami melangkah bersama dengan Engkau dan Engkau bersama-sama dengan kami. Tuhan terima kasih Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan apa saja yang kami kerjakan hari-hari ini Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Tuhan terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Esther Rumi yang berulang tahun pada tanggal 22. Tuhan lawat dia, Tuhan berkati dia, Tuhan menambahkan umur setahun lagi padanya. Tuhan Bapa nyatakan kuasa dan kemuliaan atasnya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Tuhan terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan terpuji-pujilah Engkau. Haleluya, glory bagi-Mu. Bapa kami juga berdoa bagi bangsa dan negara ini yang barusan selesai dalam pemilihan umum. Kami taruh dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan Engkau tetap pimpin kami sehingga dalam semua selesai dalam perhitungan suara dan semuanya biarlah semua tetap kondusif. Tuhan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Mari Tuhan Engkau bekerja dengan hebat, Engkau bekerja dengan dahsyat dan luar biasa, dan ketenangan, kedamaian terjadi atas bangsa ini. Tuhan terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau pimpin atas bangsa ini. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Segala apapun juga yang mengganggu ketenangan kami semua, kami tolak, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur, besar kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkau memberkati kami semua, apa saja yang kami lakukan hari-hari ini Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Terima kasih, bahkan Engkau membuka tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat melimpah-limpah atas kami, extra exceeding abundantly, dengan harta kekayaan orang fasik yang berlimpah-limpah, yang ditumpuk-tumpuk, yang ditimbun-timbun itu dipindah alih tangankan, dan kami terima semua dengan iman di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kami serahkan pemimpin kami, baik itu Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin yang masih memimpin bangsa ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu, dan pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya kami taruh dalam tangan. Bapak berkati mereka Tuhan, berikan kekuatan baru, semangat baru Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap mereka, sehingga semuanya boleh berjalan sebagaimana mestinya dan juga aman dan terkendali
dan bangsa ini boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bapa